Kabupaten Klaten merupakan daerah di Jawa Tengah yang banyak menyimpan potensi wisata seni dan budaya. Salah satunya ada di Duku Gumantar, Desa Tanjung, Kecamatan Juwiring. Di desa ini, masyarakat membuat kerajinan payung yang sudah turun-temurun dan hingga saat ini masih dipertahankan oleh generasi penerusnya. Mendengar nama Kecamatan Juwiring, rasanya memang tidak pernah terlintas kekayaan dan keunikan di dalamnya. Tidak ada yang unik saat hanya menyebut nama lokasi tersebut, tanpa menyusuri secara dalam rekam jejak kultural di dalamnya. Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, salah satu daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, di daerah ini terkenal dengan salah satu kerajinannya, yaitu payung Juwiring. Mau tahu seperti apa payung Juwiring? Ayo kita cari bersama. Desa Tanjung, Kecamatan Juwiring merupakan sentra pengrajin payung tradisional. Payung Juwiring ini sudah ada sejak zaman Mataram kuno. Kini, payung Juwiring tidak hanya berfungsi sebagai pelindung dari panas hujan dan upacara adat, tetapi juga sebagai dekorasi atau hiasan. Memang tidak perlu diragukan lagi keindahannya. Kerajinan payung Juwiring sungguh mempesona. Salah satu pelestari payung Juwiring yang masih berkarya adalah Pak Wigit, pengrajin payung Hono Coroko. Meski usianya tak lagi muda, namun cintanya pada kerajinan payung membuatnya terus berinovasi. Kalau payung sudah zaman Belanda, Mbak, tahun berapa ya? Tahun sekitar zaman Belanda lah. Cuma yang ada di sini ada pabriknya dulu di Kenaiban itu sekitar tahun 70-an. Dulunya itu payung kertas. Payung kertas waktu tahun 73 itu kan itu ayah saya itu ya. Dulu waktu di Solo pensiun pulang ke desa. Terus ini ada mendirikan ini payung. Jadi yang dulu kertas, sekarang udah ganti, udah dimodifikasi payung-payung seperti payung susun, payung gitu, macam-macam lah payungnya gitu. Dulu kan di sini kan ada pabriknya itu, Mbak ya. Itu yang generasi pertama itu yang namanya Bapak Kuat Wongso Pawiro itu ada. Itu dulunya membuat payung dari kertas. Payung dari kertas, biasanya di sini banyak sekali tuh yang buat payung. Dikarenakan ada payung dari Cina masuk, itu yang model kertas itu udah kalah. Terus ada generasi yang kedua itu ayah saya. Itu yang saya bilang tadi pensiun dari militer pulang ke desa, didesain model-model lagi, model-model kayak payung tingkat 3, tingkat 2 gitu. Terus seluruhnya kan ayah saya udah gak ada, saya yang generasi ketiga. Tapi modelnya macam-macam lagi. Almarhum Ahmad Sumarlan, pensiunan TNI Angkatan Darat, yang tidak lain merupakan orang tua dari Pak Wigit, adalah orang yang memberi sentuhan inovasi payung kertas dari fungsional menjadi payung hias. Ciri khas payung saya itu tradisional. Itu tradisional, itu melestarikan payung zaman dulu saya lestarikan terus. Cuma sekarang ada pengembangan karena permintaan pasar kayak payung bordir, payung itu payung batik, payung broklat, banyak. Jadi masalahnya ada permintaan, harus ada pembaruan gitu. Kalau saya yang tradisional tetap saya kembangkan, masalah permintaannya banyak. Kini, payung-payung Juwiring diproduksi untuk pesanan keraton, ritual acara adat, untuk dekorasi dan keperluan payung kematian.
Kalau untuk payung Wonocolo ini setiap hari memang buat terus Mbak. Kok ada pesanan harus ada barangnya, nggak bisa pesan itu nggak bisa. Tapi kebanyakan ya gimana ya, di luar daerah banyak kan. Karena tamu-tamu jarang malahan. Ada payung apa ya, payung tari, payung untuk apa saja lah, payung dekorasi, macam-macam tergantung permintaan. Kebanyakan kalau punya saya itu yang itu dekorasi, pariwisata, itu kebanyakan itu. Bukan hanya payung berbahan kertas, tetapi kini kain juga digunakan sebagai bahan pembuatan payung. Karena kertas kraft atau kertas minyak semakin sulit ditemukan. Yang motif klasik itu gambarnya gambar zaman-zaman dulu. Contohnya itu yang di luar itu yang di tukang lukis itu. Tapi kalau yang modern kayak gini itu sudah gambar sekarang ini kayak gini gitu. Tapi kalau yang klasik itu yang di luar itu yang lukis itu. Jadi di sini ada pembuatan penggambar lukis klasik itu gambar. Kalau mau lihat boleh? Boleh Pak. Mari. Oh ini. Ya, tidak semua orang bisa yang gambar gini, hanya orang-orang tertentu. Biasanya yang memang daerah sini aja. Jadi tidak semua orang bisa gambar kayak gini. Yang ini yang klasik kayak yang gitu itu yang modern itu. Gambar modern. Ini yang gambar ini namanya Pak Marjono. Ini generasi kedua. Dulu bapaknya juga tukang gambar gini. Sekarang nurun anaknya. Dulu bapaknya pegawainya ayah saya. Sekarang anaknya pegawai saya. Selain pengrajin payung Hono Coroko, yang merupakan generasi penerus pengrajin payung Wisnu, ada juga pengrajin payung yang masih bertahan. Ialah Pak Ngadi, pengrajin payung Ngudi Rahayu. Saya mulai mengerjakan payung ini sejak tahun 99, tapi saat itu memang belum ada namanya Mbak. Jadi baru tahun 2014-an itu saya mendirikan payung Ngudi Rahayu ini. Tapi kalau untuk di Juwiringnya sendiri itu payung sudah lama banget Mbak. Jadi tahunnya nggak ada yang tahu. Cuman sejak zaman kerajaan dulu itu untuk keperluan payung-payung di keraton itu banyak yang mengambil dari payung dari Juwiring ini gitu. Artinya payung Juwiring itu sudah lama banget, itu sudah zaman kerajaan sudah ada. Jadi kalau di sini pengrajin itu ada yang hanya mengerjakan payung khusus untuk payung jenayah, ada yang mengerjakan khusus untuk payung 3 susun seperti ini, ada yang khusus mengerjakan payung-payung tari. Tapi kalau saya selama mampu dan bisa saya kerjakan. Jadi di situ ada payung agung, itu adalah payung yang digunakan untuk kerajaan, yang sekarang lebih banyak dipakai di Bali dan sebagainya itu. Kemudian untuk payung-payung dekorasi, termasuk payung 3 susun ini, payung yang di depan tadi panjenengan masuk begitu, itu termasuk payung dekorasi. Kemudian payung hias yang banyak dipakai sekarang di resto, di tempat-tempat wisata. Terus sekarang kan banyak hiasannya pakai payung itu. Kemudian seperti di festival payung, ya festival payung itu juga banyak payung itu masuk payung hias juga. Itu di sana ribuan payung dipajang di sana. Kemudian payung-payung seperti itu akhirnya kan pasar lebih banyak menerima gitu Mbak, daripada kalau untuk panas hujan sekarang orang mau kemana-mana pakai payung tradisional kan jadi lucu ya. Jadi sekarang daerah di sini lebih banyak memproduksi payung-payung hias seperti itu. Nah, terus kemudian untuk tari juga ada. Bahannya sekarang tinggal ini Mbak, jadi sekarang sudah luas Mbak. Kalau dulu kan payung tari itu terbuat dari kertas. Kertas sekarang sulit didapat. Kemudian kalau ada bukanya juga nggak gampang. Anak-anak, apalagi anak-anak yang baru tahu payung tradisional, akhirnya saya lebih banyak membuat payung dari kain yang langsung bisa digunakan seperti itu. Kerajinan payung di Dukuh Gumantar, Desa Tanjung, Kecamatan Juwiring ini masih dibuat dengan cara manual tanpa bantuan mesin.
Tetapi hasilnya tidak kalah dengan buatan pabrik. Untuk prosesnya sebenarnya nggak begitu rumit banget. Yang pertama adalah kita pilih bahan bambunya dulu, yang bambu yang bagus. Itu kami biasa menggunakan bambu mulung, Mbak. Jadi bambu mulung itu di antara bambu-bambu yang lain itu paling tahan. Bambu mulung warnanya hitam itu. Kemudian bambu dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan, sesuai dengan pesanan. Kemudian dibelah-belah menjadi belahan yang kecil-kecil. Kemudian kita siapkan kayunya. Kayunya itu dari kayu kayu kembang kenanga itu, Mbak. Itu dipilih karena kayu itu teksturnya nggak begitu keras, tapi tidak mudah patah seperti itu. Itu kita siapkan kayunya untuk mengaitkan. Nah, kalau di sini ini, Mbak. Jadi ini kayu kembang kenongo itu untuk mengaitkan ini. Kemudian setelah itu kayu dibubut sesuai dengan ukurannya. Nah, kemudian bambu yang sudah dibelah kecil-kecil tadi itu dikaitkan ke sini, Mbak. Ke sini untuk penyangganya gini. Kemudian yang di sini itu sama yang di sini. Kemudian kedua rangkaian itu disatukan menjadi pakai benang ini, Mbak. Kemudian dari kerangka itu dikirim ke sini. Dari sini nanti dibawa ke tempat tukang bikin ini, Mbak, tukang pasang benang ini. Jadi tersebar di daerah sini, Mbak. Jadi banyak banget di daerah sini dengan mereka bekerja sesuai dengan bagian masing-masing. Jadi pasang ini, kemudian balik sini lagi, terus dipasangi, ada yang dipasangi kain sesuai dengan pesanan seperti ini, ada juga yang dipasang kain nanti untuk dilukis gitu. Sampai di situ nanti kemudian dirangkai. Kalau payung yang seperti ini, seperti yang di situ kan, itu bakalannya seperti ini, itu dirangkai jadi dari satu rangkaian, kemudian menjadi payung 3 susun, yang nanti penggunaannya biasanya itu di hotel-hotel, kemudian untuk pelaminan seperti itu. Kemudian ada juga payung-payung yang dari yang dibuat untuk lukis, itu juga ada sendiri gitu. Di saat kerajaan masih ada di Kasunanan Surakarta, kemudian di Kasultanan Jakarta, itu ada payung-payung yang mengiringi setiap atau menjadi simbol dari kepangkatan mereka di kerajaan itu. Jadi misalkan untuk raja bentuknya seperti ini, untuk permaisuri, untuk putra mahkota dan sebagainya. Dan payung-payung yang dengan corak khusus dengan untuk kepangkatan tertentu itu saat kerajaan ada itu tidak boleh digunakan untuk masyarakat umum, karena itu memang hanya diperuntukkan untuk yang punya pangkat di situ. Tapi sekarang kan kerajaan Nun Sewu sudah menjadi simbol budaya ya, Mbak. Akhirnya ya supaya payung bisa dikenal lebih banyak ke masyarakat luas, banyak masyarakat umum pun juga mereka memesan payung seperti yang waktu itu digunakan di kerajaan. Warna pun juga beda pangkat, beda warna. Jadi untuk payung raja itu memang beda pangkatnya, juga beda warnanya, coraknya juga beda. Kalau misalkan nanti ada lukisannya juga beda. Kemudian untuk di Keraton Kasunanan Surakarta, kemudian di Mangkunegaran, kemudian kalau di Jogja di Kasultanan maupun di Pakualam itu juga coraknya sudah beda. Payung Juwiring pernah mengalami kejayaan itu kurang lebih di tahun 50-an lah, sampai tahun 60 tahun 70 itu mengalami masa kejayaan. Dan pernah di Juwiring itu ada pabrik payung namanya Pindah Aneka waktu itu dari pengrajin di wilayah sini itu mereka menyetor payungnya ke pabrik itu, kemudian di situ didistribusikan ke berbagai daerah. Itu di masa kejayaannya. Kemudian waktu terus berkembang, akhirnya kan ada muncul payung-payung sintetis dari pabrikan itu. Itu yang paling parah itu akhirnya payung-payung di Juwiring itu produksinya kan menjadi melambat. Masyarakat beralih dari payung yang semula untuk mereka para hujan itu pakai payung tradisional, kemudian beralih ke payung sintetis dari pabrik. Akhirnya banyak pengrajin yang semula sekitar 90% masyarakat di sini itu
bermata pencaharian dari payung tradisional, akhirnya beralih, ada yang berdagang, ada yang bertani, kemudian hanya tinggal beberapa orang saja dan akhirnya hampir sampai punah di sini, tinggal hanya melayani payung-payung payung-payung untuk ke pemakaman itu. Akhirnya dari tokoh payung Juwiring di sini membuat inovasi yang payung semula hanya untuk pemakaman, kemudian keperluan payung-payung keraton, panas hujan, akhirnya lebih banyak ke payung hias atau payung dekorasi. Para pengrajin payung di Kecamatan Juwiring mempunyai kemampuan membuat payung secara turun-temurun, mempunyai kemampuan terbatas dan semakin langka. Membutuhkan keahlian dan ekstra kesabaran dari mulai memotong bambu, membuat rangka, menyulam dengan benang hingga melukis payung. Payung-payung yang dari produk Juwiring ini memang sangat artistik dan sangat menunjukkan budaya-budaya Jawa. Jadi di Sekipan ini memang kita memberikan nuansa-nuansa budaya-budaya yang berkumpul di suatu tempat wisata yang memberikan objek-objek yang sangat menarik bagi pengunjung. Termasuk ornamen-ornamen payung-payung seperti ini yang kita beli dari Juwiring itu memang sangat cocok sekali di berbagai spot di wisata Bukit Sekipan seperti ini. Karena dari Juwiring itu memang kebetulan untuk istilahnya motif dan kualitasnya itu bagus sekali. Contoh yang seperti ini udah sampai 6 tahun sampai 8 tahun tuh masih awet, masih bisa istilahnya menarik untuk dijadikan spot foto. Festival Payung Indonesia itu memang saya gelar tahun 2014 ya. Jadi sebenarnya sebelum tahun 2014 itu saya memang kebetulan saya di Museum Radio Pustaka, dan ketika saya di Museum Radio Pustaka saya mendapatkan sebuah buku yang diterbitkan oleh Keraton Surakarta tentang payung-payung tradisi yang memang biasanya untuk upacara di Keraton Surakarta. Dan saya lihat memang di Keraton Surakarta itu dulu memang tradisi selalu berkaitan dengan payung tradisi. Dan kemudian memang setelah saya lihat, wah betapa luar biasanya tradisi payung di waktu itu ya, di Keraton Surakarta maupun di Mangkunegaran. Dan setelah itu saya melihat keadaan desa payung di Juwiring. Pada waktu itu saya jalan-jalan di sana dan saya lihat memang kehidupan para pengrajin payung tradisi Juwiring memang tidak seindah mungkin puluhan tahun yang lalu ya. Sekarang ini atau mungkin 7 tahun yang lalu memang masih ada beberapa pengrajin payung di Juwiring ya, Klaten ya. Tapi memang saya lihat memang ini kalau kita segera tidak melakukan sebuah gerakan untuk melestarikan payung tradisi kita, memang desa payung Juwiring juga lama-kelamaan juga akan punah pengrajinnya ya, karena memang rata-rata pengrajinnya masih sudah tua semuanya dan kaderisasi menjadi masalah besar di sana. Artinya dari kondisi tentang desa payung Juwiring yang akan mengalami kepunahan, para pengrajinnya, para desa payung itu sendiri, akhirnya saya punya inisiatif harus membuat sebuah festival Payung Indonesia. Jadi sebuah festival untuk merayakan dan melestarikan payung tradisi di desa Juwiring maupun sebenarnya di desa-desa payung di Indonesia. Dan kebetulan memang Solo yang paling terdekat di Juwiring, Klaten gitu ya. Jadi Festival Payung Indonesia ini sebenarnya sebuah festival tahunan ya, yang kita selenggarakan mulai tahun 2014 di Solo. Diadakan Solo sudah 4 kali, dan terakhir kemarin di Candi Prambanan, sebelumnya di Candi Borobudur. Jadi ini sebuah festival untuk merayakan payung tradisi kita, keindahan-keindahan payung tradisi Nusantara kita melalui sebuah kegiatan yang banyak sekali. Jadi kegiatan itu tidak hanya melestarikan tapi juga melakukan sebuah kreasi-kreasi kekinian sehingga payung tradisi kita bisa diterima di masa kini juga. Jadi yang terlibat banyak sekali, ribuan seniman dari Indonesia maupun dunia internasional ya. Jadi memang melestarikan payung tradisi kita itu memang harus melalui sebuah festival untuk menggairahkan kehidupan payung tradisi Nusantara kita. Payung ini sebenarnya usianya sudah panjang. Kalau kita mau main ke Prambanan atau Borobudur, itu kita akan tahu ada relief yang
menggambarkan Sang Buddha Gautama itu payungan. Pertama itu abad 9. Kedua, ada lagi di Prambanan, Candi Rajonggrang itu orang berpayung dengan menggunakan daun tales. Ini artinya ini pola yang sangat sederhana di mana perkembangan payung masih awal. Orang Indonesia saat itu sudah menggunakan payung. Jadi bukti ini sekaligus menjawab bahwa payung itu tidak ada pengaruhnya, tidak ada kaitannya dengan Tionghoa, dengan Cina, dengan yang terkenal dengan budaya payung. Nah, ini bisa menegaskan bahwa payung itu cukup lama usianya di Nusantara ini dengan bukti relief. Kemudian kalau kita tarik maju, payung ini dengan munculnya kreativitas masyarakat, kemampuan berpikir yang lebih maju, payung kemudian ada yang terbuat dari daun tapi sangat tebal. Itu namanya nanti disebut payung bawat. Nah, payung bawat itu payung yang sangat tebal sekali, atapnya itu terbuat dari daun, dan itu biasa digunakan untuk raja yang nonton rampokan macan. Jadi ada rampokan macan itu berburu binatang juga, itu biasanya menggunakan payung itu. Nah, kemudian ada lagi jenis payung sungsun. Jadi secara bersusun ada tiga atap itu. Nah, itu digunakan untuk ketika putra mahkota sunatan. Nah, itu jenis 2. Jenis 3 ada payung yang berdasarkan fungsinya saja dan kelas sosial itu. Jadi ketika Mataram Islam itu terbentuk, muncul kelas sosial yang cukup rumit dalam dunia bangsawan, itu dibedakan dengan payung. Oh, ini permaisuri, oh ini dari kalangan abdi dalem, oh ini priyayi, oh ini sentono dalem. Nanti bisa dijelaskan atau bisa diidentifikasi lewat ukiran dan juga warna. Itu 3. Nah, kemudian ada jenis 4, itu namanya payung agung. Itu banyak digunakan ketika acara resmi kadipaten, acara resmi keraton gitu. Nah, ini ada jenis 4 jenis. Boleh ditegaskan bahwa payung itu di dalam, kalau kita tarik dalam letak geografis dengan Mataram kuno yang semula berada di sekitar Borobudur, Magelangan, itu boleh dikatakan Juwiring itu telah eksis sejak zaman itu. Jadi selalu eksis. Kemudian kedua, dengan munculnya Mataram Islam, taruhlah di mana? Kartosuro, kemudian sebelum ke Kasunanan sini, itu Juwiring telah hadir gitu. Hadirnya dengan apa? Ya dengan produksi payung itu, karena posisi mereka sangat strategis berada di pinggiran Bengawan Solo. Jadi dulu untuk distribusi payung sebagai dagangan tadi itu lewat Bengawan Solo, jalur itu. Itu sama seperti kalau kita melihat industri batik Lawean itu yang hadir sejak zaman Pajang itu, dengan mengandalkan aliran sungai untuk transportasinya itu. Jadi kalau kita memahami Juwiring itu sebenarnya kearifan lokal. Yang disebut kearifan lokal itu sebuah kreativitas masyarakat setempat yang mampu berkembang dan itu mempunyai pengaruh dan pengakuan itu. Kenapa? Ya itu tadi motif-motif tadi itu sesuai pengaruh keraton juga. Jadi mereka sebagai konsumen itu keraton tidak bisa bikin sendiri, makanya ada seni kriya yang berkembang di Juwiring gitu. Itu bisa bertahan. Kenapa? Kita bisa melihat adanya tradisi-tradisi yang masih menggunakan payung. Misalkan acara pernikahan, itu sekalipun payung tidak dipakai seterusnya, tapi itu sebagai pajangan. Nah, itu aksesoris itu yang bisa membuat yang punya nama beken ya tetap Juwiring. Orang akhirnya mencari ke sana itu untuk aksesoris. Keindahan payung Desa Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah telah menembus waktu dan menjadi salah satu kekayaan budaya bangsa di masa modern. Butuh banyak tangan untuk tetap melestarikan kearifan lokal ini, termasuk kita para generasi muda. Bukan saja agar tetap lestari, tetapi juga dapat dikenal oleh dunia sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Dan inilah kerajinan payung Juwiring yang merupakan salah satu warisan budaya asli Indonesia yang wajib kita lestarikan.